Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Sapaan damai sejahtera pagi hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 dengan tema keutamaan Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang sekali lagi Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan memahami arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan Kolose 1 ayat 15 sampai 23 di mana saya akan membaca ayat 15 sampai 18 dan ayat 23 saja. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara Samas yang dikasihi Tuhan, judul perikop bacaan kita pada pagi hari ini yang tertulis di Alkitab adalah keutamaan Kristus. Mari kita lihat, apa arti kata keutamaan? Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan, kata keutamaan adalah keunggulan, keistimewaan, dan hal atau sesuatu yang penting. Dalam Alkitab Bahasa Inggris NIV tertulis The Supremacy of Christ, di mana arti kata supremasi adalah kekuasaan tertinggi atau teratas. Jadi jelaslah terlihat bahwa pada perikop ini Paulus ingin menegaskan tentang keunggulan, keistimewaan, dan kekuasaan tertinggi Kristus. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose pada saat ia berada di dalam penjara, dan Paulus tidak pernah bertemu dengan jemaat ini. Dari Epafras, Paulus mendapat kabar bahwa jemaat Kolose mendapat banyak godaan untuk berpaling dari Kristus. Kristus bukan lagi yang utama. Mereka yang tadinya menganut politeisme atau menyembah banyak dewa, tergoda untuk tetap percaya kepada ilah-ilah lain di luar Kristus. Kristus dianggap hanya sebagai salah satu saja dari banyak dewa yang bisa mereka sembah. Karena itu Paulus menulis surat ini untuk mengajak jemaat Kolose melihat tentang siapakah Kristus itu. Yang pertama di ayat 15, Yesus adalah satu-satunya pribadi Allah yang menyatakan siapakah Allah. Dia tidak diciptakan, dan dia mendahului segala ciptaan yang ada. Tidak satu pun ciptaan yang sama, bahkan lebih tinggi dari dia, karena dialah Allah. Dan pengenalan kita kepada Allah yang tidak nampak itu menjadi nyata karena Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Yang kedua di ayat 16a, dialah Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu, maka dialah penguasa sejarah manusia dan seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan ada di dalam kuasanya dan diciptakan demi kemuliaannya. Yang ketiga di ayat 16b, dialah penguasa segala kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang keempat di ayat 16c, dalam dia bersumber segala kuasa. Yesus penguasa segala penguasa yang ada di dunia. Tidak ada penguasa yang memperoleh kuasa dari diri sendiri atau orang lain, kecuali dari Dia. Paulus benar-benar menghayati arti keutamaan dan kekuasaan tertinggi Kristus dalam dirinya.
sehingga meskipun ia sedang ada di dalam penjara, Paulus tidak takut akan apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Kristus sendiri. Karena bagi Paulus, Kristuslah yang paling utama. Karena itu di ayat 23 Paulus mengajak kita untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Artinya jika kita sungguh percaya bahwa Kristuslah yang paling utama dalam kehidupan kita dan tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasa Tuhan kita, maka marilah kita lebih mendekatkan diri kepada yang paling utama itu. Marilah kita terus melekat kepada yang paling utama itu. Marilah kita lebih tekun berdoa kepada yang paling utama itu. Marilah kita hidup taat akan perintah-perintah Tuhan, yaitu taat untuk belajar mengasihi Tuhan dan sesama, taat untuk setia kepada Kristus. Bahkan kita juga harus taat untuk tidak takut akan apapun, taat untuk tidak jatuh dalam kekhawatiran dalam hal apapun, dan taat untuk terus setia menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan sehingga apapun nanti yang akan datang dan yang akan kita alami dalam kehidupan kita, susah atau senang, sakit atau sehat, kita tetap melekat dan percaya kepada yang paling berkuasa atas dunia dan hidup kita, yaitu Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, di masa-masa pandemi COVID yang tidak kunjung selesai ini, bahkan sekarang timbul varian-varian baru yang lebih ganas, kami mendengar dan melihat orang-orang terdekat kami mulai tertular, bahkan mengalami kematian. Dan mungkin saat ini kami sendiri sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, tolong arahkan mata hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja. Buat kami untuk terus bertekun dalam iman kami. Buat kami tetap teguh dan tidak bergoncang ya Tuhan, dan terus berharap hanya kepadamu saja. Buat kami melihat bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan yang mengatur semua yang sedang terjadi saat ini, dan bahwa semua pengaturan-Mu dalam hidup kami adalah baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.